Pemirsa, status pandemi COVID-19 di Indonesia resmi dicabut oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 21 Juni 2023. Usai pencabutan status pandemi, Presiden berharap perekonomian tanah air bisa semakin bergeliat. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia pada Rabu 21 Juni 2023. Dengan pencabutan tersebut, Indonesia akan memasuki masa endemi dan diharapkan akan mampu membuat ekonomi Indonesia semakin bergeliat. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Presiden menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sejalan dengan pencabutan status Public Health Emergency of International Concern untuk COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Keputusan tersebut juga diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 di tanah air yang mendekati nihil, serta hasil sero survei yang menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. Memasuki masa endemi, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Lebih lanjut, ia berharap keputusan pencabutan ini dapat meningkatkan geliat perekonomian di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, setelah 3 tahun lebih berjuang menghadapi pandemi COVID-19, akhirnya pada Rabu 21 Juni 2023, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut status pandemi COVID-19 dan dengan demikian Indonesia memasuki masa endemi. Ya, sebelum lebih jauh pemirsa, kita pahami terlebih dahulu apa itu pandemi dan juga endemi. Istilah pandemi dan endemi sebetulnya tidak asing saat masa COVID-19 kemarin. Mengutip dari situs Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak atau menjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas, lingkup seluruh negara atau benua, dan biasanya mengenai banyak orang. Contohnya yang paling dekat adalah pandemi COVID-19. Sedangkan endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Adapun endemi merupakan keadaan di mana kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada pada suatu populasi dalam suatu area geografis tertentu. Contohnya adalah demam berdarah dengue atau DBD. Sementara itu, pemirsa, dari sisi kesehatan, jika kita berbicara soal pencabutan status pandemi COVID-19 pasca keputusan pemerintah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan penanganan kasus COVID-19 nantinya akan kembali normal. Ia mengatakan biaya pengobatan warga yang terkena COVID-19 tetap ditanggung oleh pemerintah, namun jumlahnya dibatasi. Pihaknya sendiri telah menyiapkan slot 120 juta warga yang biayanya akan ditanggung melalui BPJS Kesehatan. Menko PMK memastikan bahwa pemerintah tetap menyediakan subsidi untuk pengobatan warga yang terkena COVID, meskipun status pandemi telah dicabut. Sedangkan untuk vaksin COVID-19 juga akan diberikan pemerintah dalam skema pelayanan normal dan termasuk dalam penyakit menular biasa. Vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat akan ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan, terutama kepada masyarakat tidak mampu penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan. Ya pemirsa, selain sisi kesehatan, bagaimana sebetulnya perkiraan dampak pencabutan status pandemi ke perekonomian nasional? Berikut kita simak rangkuman informasinya. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai dicabutnya status pandemi COVID-19 tidak akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Menurutnya, kegiatan ekonomi sudah tergolong pulih sejak Presiden Joko Widodo mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada akhir tahun 2022 lalu.
Ia menilai pencabutan pandemi ini hanya akan berdampak di sektor kesehatan, di mana masyarakat lebih mendapatkan kepastian untuk bisa hidup berdampingan bersama dengan COVID-19. Selain itu, pencabutan pandemi juga memberi kepercayaan pada wisatawan bahwa Indonesia aman untuk dikunjungi sebagai tempat wisata setelah memasuki masa endemi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 pada Rabu 21 Juni 2023. Indonesia pun kini resmi memasuki masa endemi. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menjelaskan alasan mencabut pandemi karena mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya angka konfirmasi harian kasus COVID-19, hasil serologi survei, dan keputusan WHO yang telah mencabut Public Health Emergency of International Concern pada awal Mei lalu. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pandangan ekonom tadi kita coba komparasikan dengan pandangan dari pelaku usaha, di mana pengusaha ternyata merespons positif kebijakan pencabutan status pandemi COVID-19. Dalam pernyataan resminya, Presiden Joko Widodo berharap pencabutan pandemi dapat mendorong pergerakan ekonomi Indonesia. Dan terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, mengatakan bahwa pengusaha menyambut baik di mana optimisme dunia usaha dapat timbul dengan dicabutnya status pandemi di Indonesia. Ini berarti pengusaha bisa bergerak lebih leluasa karena kebijakan pembatasan yang diberlakukan saat pandemi kemarin sudah tidak lagi ada. Ya, sementara itu dari kalangan pengusaha lainnya, yakni Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Kamdani menyebut pencabutan status pandemi akan berdampak positif pada pasar keuangan, pertumbuhan kinerja kredit, serta ekonomi, sehingga berkorelasi atas dampak positif Indonesia di mata investor. Pencabutan status pandemi dinilai akan semakin mendorong mobilitas masyarakat, sehingga akan menggerakkan roda perekonomian dalam negeri. Meningkatkan juga angka konsumsi domestik dari masyarakat. Ya, pandangan positif tak hanya disampaikan atau diungkapkan oleh APindo dan Kadin. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI juga turut bersukacita dengan pencabutan status pandemi. Selama ini memang harus kita akui sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak dengan kebijakan pembatasan selama pandemi COVID-19. PHRI pun percaya diri dan optimistis bahwa sektor pariwisata akan kembali ngegas setelah status pandemi dan beragam aturan pembatasannya dicabut. Ya, tak hanya membuat sumringah para pelaku usaha, pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia juga diharapkan mampu membawa dampak positif bagi pasar modal Indonesia. Dan untuk lebih jelas, informasinya sudah kami rangkum dalam tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia. Pencabutan status pandemi terhitung sejak Rabu 21 Juni 2023. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia, Budi Frensidi mengatakan, ekspansi emiten pasar modal akan meningkat dibanding saat pandemi COVID-19. Menurutnya, ekspansi beberapa sektor sudah mulai terlihat di beberapa bulan terakhir. Budi menyebut status endemi COVID-19 membuat mobilitas akan meningkat dan penjualan banyak emiten seperti retail, hotel, tempat wisata, transportasi juga diuntungkan. Sementara itu, sebelum pencabutan status pandemi baru-baru ini, OJK sebagai regulator pasar keuangan di Indonesia mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian global saat ini relatif lebih stabil dibanding kondisi beberapa bulan lalu. Meski demikian, OJK meyakini bahwa ini tidak berarti ketidakpastian ekonomi global sudah berakhir. Bahwa saat ini perkembangan perekonomian global memang relatif lebih stabil daripada sebelumnya. Demikian juga yang terjadi pada pasar keuangan global relatif lebih baik daripada beberapa bulan sebelumnya. Sekalipun belum dapat dikatakan bahwa badai sudah berlalu. Sehingga kita tetap harus mewaspadainya. Hal itu dapat dilihat dari rilis data perekonomian yang menunjukkan tekanan inflasi global agak mereda, namun tetap di tingkat yang tinggi. Salah satu indikator utama yang masih menjadi perhatian OJK ialah tingkat inflasi global. Meski tingkat inflasi global sudah berangsur menurun, namun laju indeks harga konsumen dinilai masih lebih cepat dibanding kondisi normal. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 menghantam pasar modal global, tak terkecuali Indonesia. Pada awal pandemi, yakni Maret 2020 lalu atau 3 tahun lalu, indeks harga saham gabungan bahkan sempat terperosok hingga 5% ke level 3.985. Namun seiring berjalannya waktu, justru di masa pandemilah tercipta banyak capaian-capaian di pasar modal Indonesia. Seperti misalnya nilai transaksi saham sebesar 14,7 triliun rupiah per hari di tahun 2022, 59 perusahaan mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia, serta meningkatnya jumlah investor di pasar modal mencapai 10,3 juta di akhir tahun 2022 lalu. Capaian yang baik di tengah waktu yang sulit. Ya, sementara itu pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan tidak memperpanjang kebijakan relaksasi di pasar modal yang berakhir pada 31 Maret 2023. Artinya pengaturan dan kebijakan terhadap seluruh pelaku industri dan kegiatan di pasar modal kembali mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum pandemi. Setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan di dalam POJK kebijakan COVID-19, maka pengaturan dan kebijakan terhadap seluruh pelaku industri dan kegiatan di pasar modal kembali mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Seperti misalnya jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang sudah kembali normal sejak 3 April 2023 lalu. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengatakan bahwa normalisasi jam perdagangan juga merupakan tindak lanjut terhadap surat Otoritas Jasa Keuangan terkait kebijakan relaksasi dalam menjaga stabilitas kinerja pasar modal sekaligus mewujudkan perdagangan efek yang teratur dan efisien. Dan atas normalisasi jam perdagangan tersebut, anggota bursa pun berharap hal tersebut dapat mendongkrak transaksi harian saham. Meskipun dipastikan banyak faktor lainnya yang juga turut mempengaruhi aktivitas investor di pasar saham atau pasar modal secara keseluruhan. Ya, pemirsa, pencabutan status pandemi yang baru saja dilakukan kita harapkan mampu memberikan daya ungkit lebih bagi berbagai aspek di Indonesia, terutama perekonomian di tanah air. Dan kita cukupkan informasi di segmen ini, pemirsa. Pastikan Anda masih bersama kami. IDX Precision Closing segera kembali.